Halo Sagittarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan kamu terhadap dia dan juga perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau 70% atau bahkan 100%. Bisa juga tidak sama sekali, balik lagi dikarenakan ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk kamu yang mau pembacaan secara lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So, Sagittarius, kita mulai readingan untuk kalian. Aku udah shuffle kartunya, jadi lebih menghemat waktu. Jadi ketika kamu nonton video ini, kamu tinggal mendapatkan hasil readingnya gitu ya. So, 4 kartu pertama adalah terkait perasaan kamu, Sagittarius, terhadap dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's get started. Kita punya Five of Cups, kita punya Four of Pentacles, kita punya Three of Cups, dan yang terakhir kita punya Six of Pentacles gitu ya. So, Sagittarius, aku melihat kamu sepertinya banyak sekali rasa kecewa gitu ya. Sejauh ini kamu tuh lagi kecewa banget sama dia, sama kondisi hubungan kalian gitu ya. Bener-bener kecewa. Dulu tuh pernah begini, dulu tuh pernah begitu. Selama ini seperti ini, selama ini seperti itu. Aku sedih, aku kecewa. Aku kesal dengan apa yang telah terjadi selama ini gitu ya. Nah, um, salah satu penyebab dari kesedihan ini, salah satu penyebab dari kekecewaan yang ada, yang kamu rasakan sejauh ini adalah dikarenakan kamu merasa hubungan kamu dengan dia stuck, minim perkembangan, atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali. Komunikasinya minim, renggang, hanya seadanya aja. Ibarat itu kamu kan hubungan percintaan dengan dia. Harusnya beda dong antara bagaimana kamu berkomunikasi dengan doi dengan antara kamu berkomunikasi dengan teman kamu. Tapi jatuhnya kamu menjalani hubungan percintaan dengan doi gitu ya. Tapi hubungan percintaan kamu dijalankan selayaknya hubungan pertemanan. Chat ya chat, komunikasi ya komunikasi, tapi biasa aja, nggak berlebih, walaupun nggak kekurangan, tapi nggak ada bedanya sama temen gitu. Nggak ada bedanya dengan bagaimana dia berhubungan dengan teman-temannya atau bagaimana kamu berhubungan dengan teman-temannya gitu ya. Intinya ini hubungan percintaan tapi pola hubungannya biasa aja, nggak ada yang wah, nggak ada yang spesial, nggak ada yang bikin hati deg-deg gitu loh. Kayak apa poinnya menjadi hubungan percintaan kalau nggak ada something special yang kamu rasakan gitu kan. Nah, um, bahkan beberapa dari kamu sama sekali tidak ada komunikasi gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu yang lain, kamu tuh ngerasa dia tuh minim banget action ke kamu. Dia tuh minim banget bergerak atau memperjuangkan kamu. Kamu tuh ngerasa dia tuh perjuangan aku nggak sih? Dia tuh sayang aku nggak sih? Kok dia minim banget pergerakannya? Kok dia minim banget actionnya terhadap aku gitu ya? Nah, untuk beberapa dari kamu, sepertinya kekecewaannya itu ada terkait hubungan ketiga atau pihak ketiga. Nah, maksud dari hubungan ketiga atau pihak ketiga antara dia yang menurut kamu atau memang pada faktanya dia menjalin hubungan dengan orang lain selain kamu, atau kamu yang adalah orang ketiga di dalam hubungan dia dengan orang lain, atau beberapa dari kamu saking sedihnya, saking merasa hubungan tuh minim perkembangan, hubungan stuck, saking sedia kamu tuh melampiaskan kepada orang lain, kamu melampiaskan ke minum-minum atau bahkan juga hubungan percintaan dengan orang lain, pelampiasan kayak kamu selingkuh, possible ada gitu ya. Pokoknya intinya kalau nggak dia yang selingkuh, kalau nggak dia yang selingkuh atau kamu adalah selingkuhan dia, maka ya
Kamu melampiaskan kekesalan kamu, kekecewaan kamu dengan selingkuh juga karena kamu kesal gitu. Karena kamu kesal, sedih, jenuh, merasa stuck, merasa bingung harus gimana menanggapi kondisi hubungan. Seperti itu ya. So, 4 kartu selanjutnya, Sagittarius ini berbicara terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sejauh kamu menonton video ini. So, let's see. Kita punya Page of Swords, kita punya Page of Wands, lalu kita punya The Magician, dan yang terakhir kita punya Five of Pentacles gitu ya. So, apakah dia masih ada perasaan sayang atau perasaan cinta sama kamu? Sebenarnya masih gitu ya, sebenarnya masih. Karena dia itu tipikal yang kalau memang hubungan kalian lagi ada masalah gitu ya, serumit apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, se-struggle apapun itu, dia masih mau cari solusinya. Dia masih mau upayakan pembenahan. Dia masih mau um, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hubungan kalian ataupun di luar hubungan kalian tapi menghambat hubungan kalian. Intinya kalau ada masalah terkait hubungan kalian, dia mau benahi, dia mau cari solusinya. Dia mau agar hubungan kalian tuh bisa yang seloyal itu, sesetia itu dengan satu sama lainnya, nggak peduli suka atau duka, sulit atau mudah, dia mau berjalan sama kamu. Dia mau tetap memperjuangkan kamu, perasaannya kepada kamu, dan hubungan kalian. Dia tuh sangat tahu, dia tuh sangat kenal kamu. Dia tuh tahu banget cara trait kamu gimana. Oh, aku tahu banget nih Sagittarius sukanya diapain. Sagittarius sukanya kalau lagi marah atau lagi ngambek, bagusnya digini ini, atau dia tuh sukanya barang ini, dia tuh sukanya diperlakukan seperti itu. Nah, dia tuh tahu banget kamu, dia tuh kenal banget sama kamu Sagittarius, dia tuh sangat tahu bagaimana memperlakukan kamu, bagaimana memperjuangkan kamu, tapi belum tentu dia mau gitu. The Magician tahu sekali, sangat capable untuk memperjuangkan sesuatu atau seseorang, tapi belum tentu dia mau memperjuangkan. Salah satu faktornya adalah egonya tinggi. The Magician ini berbicara tentang seorang yang cukup tinggi egonya, cukup bahkan sangat tinggi. Ya, gue bisa aja perjuangin lo, tapi kenapa gue harus perjuangin gitu? Untuk beberapa dari kalian, sepertinya memang doinya egonya tinggi banget, luar biasa gitu ya. Nah, jadi karena dia masih sayang, dia sangat kenal kamu, dia mau memperjuangkan hubungan yang loyal itu, sesetia itu dengan kamu. Tapi Page of Swords sebagai bottom of the deck-nya, sebagai main energinya gitu. Um, apapun yang telah terjadi, apapun yang telah terjadi sebelumnya atau selama ini di dalam hubungan kalian, dia tuh jadikan pertimbangan. Dulu tuh pernah begini, dulu tuh pernah begitu, selama ini tuh kondisi begini, selama ini tuh kondisi begitu. Maka melalui semua pengalaman ini, melalui semua masa lalu ini, melalui semua kondisi dan situasi yang ada sampai sejauh ini, aku harus gimana? Kalau aku mau perjuangkan, kenapa lalu gimana caranya? Kalaupun aku mau tidak memperjuangkan, maka aku harus gimana? Harus bagaimana ke depannya? Dia sedang dalam tahap mempertimbangkan, sedang dalam tahap mengeksplor alasan kenapa dia harus perjuangkan, kenapa dia tidak mau memperjuangkan, kalau mau gimana caranya, kalau enggak lalu kenapa, lalu harus gimana. Dia sedang dalam tahap mengeksplor di sana gitu ya, karena Page of Wands juga berbicara tentang kartu eksplorasi gitu ya. Dia sedang meyakinkan dirinya bagaimana sebaiknya menanggapi gitu, menanggapi perasaan dia terhadap kamu, menanggapi kondisi hubungan kalian. Yes, dia sayang, yes, dia cinta, tapi apapun yang telah terjadi sebelumnya sangat menjadi pertimbangan untuk dia. Dulu tuh pernah begini, aku jadi bingung sekarang, aku jadi bimbang sekarang harus gimana. Ya udah deh, aku jalani aja dulu seperti air mengalir atau angin berlalu. Kedepannya gimana ya udah kita lihat ntar. Yang penting sekarang aku yakinkan diri dulu aku. Yakinkan dulu diri aku. Aku yakinkan dulu diri aku harus gimana. Once aku udah yakin, baru aku action gitu. Nah, tadi aku bilang di bagian kartu kamu gitu, gitu ya, perasaan kamu terhadap dia, kamu ngerasa dia pasif, kamu ngerasa dia stagnan gitu, kamu ngerasa dia minim pergerakan kepada kamu. Nah, possible beberapa dari kamu gitu ya, doinya tuh hanya stalking doang, hanya lihat di sosmed, di IG story atau di status WA, atau hanya lihat-lihat foto kamu, hanya lihat-lihat history chat kamu gitu ya, tapi nggak banyak chat atau bahkan nggak chat sama sekali. Karena Page of Swords ini adalah kartu stalking gitu ya, hanya stalking, tapi nggak yang dihubungi beneran, nggak yang di chat atau di telepon atau nggak diajak ketemuan beneran gitu ya. So,
Sagittarius, kita lihat sarannya untuk kamu gitu ya, untuk menanggapi kondisi ini, menanggapi hubungan kamu dengan dia. So let's see. Kita punya retreat, whatever. Oke, so kita punya express your love, dan yang terakhir kita punya chemistry. So, dari ketiga kartu ini, yang aku tangkap gitu ya, yang langsung aku tangkap, salah satu kendala di hubungan kalian adalah kalian minim quality time. Kalian minim kebersamaan. Jarang ada waktu bersama. Karena kalau kamu lihat ilustrasi dari ketiga kartu ini, tiga-tiga itu momen bersama, quality time gitu ya. Tapi kamu dan dia sepertinya minim quality time. Jadi saran pertama gitu ya, Em, coba quality time. Kalau memungkinkan, coba ajak keluar, coba jalan, coba liburan, coba hangout gitu ya, quality time. Di rumah juga nggak apa-apa. Misalnya dia ke rumah kamu, kamu ke rumah dia, atau whatever gitu ya. Yang penting quality time. Yang penting spend time gitu ya, momen bersama. Karena aku lihat kalian minim kebersamaan. Makanya salah satu faktor yang menghambat hubungan kalian untuk berkembang adalah minim kebersamaan, minim moment. Jadi coba tingkatkan kebersamaan kalian, aktivitas bareng, quality time gitu ya. Kamu bisa liburan gitu, atau misal liburan kemanapun gitu ya, baik ke tempat-tempat tertentu, ke daerah wisata tertentu, atau ya sebatas kamu ke rumah dia, seperti aku bilang tadi, kamu ke rumah dia ke rumah kamu, whatever gitu ya. Atau bahkan video call, main game bareng, nonton film bareng via virtual, kan banyak ya apa aplikasinya sekarang kan banyak banget gitu ya. Lalu yang kedua, express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Dalam artian, terlepas dari kamu adalah seorang wanita atau seorang pria, terlepas dari kamu adalah seorang feminin atau seorang maskulin, nggak apa-apa untuk express cinta kamu ke dia dulu. Nggak apa-apa untuk menunjukkan, aku sayang kamu loh, aku cinta loh sama kamu. Nggak apa-apa loh untuk say I love you gitu loh. Duluan gitu, nggak apa-apa untuk say I love you duluan, nggak apa-apa loh untuk inisiasi komunikasi gitu, karena baik lagi kedepannya akan bagaimana sepuluh tergantung dari kita gitu. Hubungan memang dua kepala, hubungan memang andil dari kamu dan juga dari dia gitu. Tapi yang kamu bisa kontrol adalah diri kamu sendiri, bukan dia yang bisa kamu kontrol. Maka um, perubahan selalu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kamu tunggu dia, apakah ada jaminan bahwa dia akan action ke kamu? Apakah ada jaminan bahwa dia cukup peka untuk harus action ke kamu? Atau jangan-jangan dia tunggu kamu juga? So, selagi sikonnya atau selagi kondisi hubungan kalian masih bisa ditolerir, untuk kamu yang menginisiasi komunikasi atau menginisiasi pembenahan, go ahead, nggak apa-apa, no problem gitu ya. Dan yang terakhir kita punya chemistry. There's a strong magnetic attraction here gitu, baik lagi quality time, red thread, express your love, ini semua adalah untuk membangun chemistry kalian. Karena possible chemistry kalian itu sebenarnya kuat, tapi sekuat-kuatnya chemistry gitu ya, kalian tuh punya potensi untuk mempunyai chemistry yang kuat. Tapi potensi untuk mempunyai chemistry yang kuat, kalau perjuangannya tidak ada, kalau prosesnya tidak dimaksimalkan, ya pada akhirnya hanya menjadi potensi yang tidak akan terjadi gitu. Nah jadi, balik lagi, red, express your love, quality time, kebersamaan itu coba diciptakan dulu di antara kalian, di dalam hubungan kalian gitu ya, Sagittarius. So, untuk sesi terakhir atau bagian terakhir, di sini ada informasi-informasi tambahan, ada inisial, bisa inisial nama, bisa inisial nama kamu ataupun dia, atau bahkan berdua, bisa inisial nama kamu yang pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Juga ada zodiak kamu, dan juga zodiak dia, atau bahkan zodiak dari pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang familiar, yang terkait dengan kalian atau dengan hubungan kalian. Bisa saja terkait tanggal atau bulan ulang tahun, baik dari kamu atau dia, atau bahkan berdua. Bisa juga terkait pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, pertama kali PDKT kalau masih ingat, tanggal atau bulan pacaran kalau sudah pacaran, um, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, sehingga kalau misalnya informasi-informasi dari box ini tidak ada yang resonate atau tidak ada yang cocok dengan kamu atau dengan hubungan kalian gitu ya, it's okay, jangan dipaksakan, ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan, ambil pembelajaran dan hikmahnya gitu ya. So let's get started. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan dalam aspek percintaan di antara para Sagittarius
Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Kita punya November. Kita punya Taurus. Kita punya Capricorn. J. Juni. Aku mendengar JJ gitu. Jadi mungkin ada yang panggilannya JJ di sini gitu ya. Yang panggilannya JJ atau namanya JJ gitu ya. 3. T. Virgo. Juni. Juli. Something about Juli gitu ya. Karena kalau kamu lihat dari tadi aku udah 2 kali ambil Juli tapi kayak kayak ngebrontak gitu. Jadi ada beberapa dari kalian yang Juli ini benar-benar bulan yang signifikan untuk hubungan kalian gitu ya. Z. Virgo. Desember. Gemini atau Gemini. Sagittarius, kamu adalah Sagittarius dan possible kamu berhadapan dengan sesama Sagittarius. Pisces atau Pisces. Scorpio. Pisces atau Pisces. 5. Mei, Oktober, November, Virgo, September, Mei, 2, Juli, 3, Juli, aku mendengar orang ketiga, jadi possible memang ada keterkaitan dengan orang ketiga di sini ya. Antara kamu adalah orang ketiganya, atau ada orang ketiga dari sisi dia gitu ya. Atau ada orang ketiga dari sisi kamu gitu ya. Atau bahkan keduanya. 27 Agustus, L. 21 Juli, 27 P. Z. Oktober, 5 M. Possible ada yang lagi tinggal di Jakarta Selatan, atau emang pembawaannya, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berbicara, itu tuh anak Jaksel banget. Suka mencampur-campur aduk antara bahasa Inggris dengan Indonesia gitu ya. 12 X M P 1 20 A 11 I Oktober, April, U 11. Possible emang banyak banget nih yang possible emang ada nih yang tadi Jakarta Selatan atau suka mix and match antara bahasa Inggris dan Indonesia. Karena ketika Juli aku dengar July, ketika April aku dengar April gitu. Capricorn, November, September, Juni 28, 10, Juli, Desember 8, Sagittarius 8, Libra 16, 7, Desember, Aries atau Aries, Maret, Sagittarius, J, Y. Tadi ada Aries kan? Ada teman aku yang harus dengar ini. Dan kalau kamu dengar, hai, kamu tahu kamu siapa. Karena aku tahu pas aku lihat Aries tuh, aku ngedengar Rising Aries gitu. Jadi possible ada yang Sagittarius di sini, tapi birth chart-nya yang lain tuh ada Aries. Dan aku langsung ingat teman aku. Jadi possible emang teman aku perlu denger reading ini gitu. Lalu Libra,
Mei, 30, dan yang terakhir Aries atau Aries gitu ya. So, Sagittarius, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe video ini. Dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.